Nah, itulah nuansa Pancasilanya. Kalau saling menyesatkan satu dengan lainnya, itu bukan demokrasi namanya. Nah, karena itu apa? Pancasila yang namanya sila persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, dan semuanya mengamanahkan seperti itu. Boleh kita hidup bersama, saling multikultural, jangan saling diskriminasi satu dengan lainnya. Kenapa? Apabila itu dilakukan, akan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau diterjemahkan, ya itulah kira-kira. Oh, berarti Pancasilanya tetap ruhnya ada di dalam situ ya? Saya selalu mengatakan, kita tidak perlu mewarnai air itu dengan warna hijau dan merah. Tetap dia warna putih. Tetapi ketika diminum, dia terasa Pancasila. Nah, begitu. Kira-kira begitu. Air putih tetap air putih. Kalau kasih warna jadi sirup nantinya. Kira-kira begitu. Nah, itu bagian dari strategi Indeks Demokrasi Indonesia. Baik, Pak Nursam. Catatan capaian kita di Sulsel cukup memberi angka-angka yang luar biasa lah. Ada yang di bawah rata-rata nasional, ada yang melampaui rata-rata nasional. Secara angka, bagaimana kita melihat konteks ID di Sulawesi Selatan itu sendiri? Alhamdulillah ya, kalau kita lihat trennya paling tidak 2 tahun terakhir. 2010 itu Sulawesi Selatan masih pada angka indeks 56 ya, sekian. Nah, kemudian setahun kemudian luar biasa peningkatan kita 65,11. Artinya kesadaran masyarakat kita dan juga dari berbagai stakeholder itu makin baik. Peningkatannya cukup baik. Oleh karena itu saya kira tadi Pak Sarim maupun Pak Prof sudah banyak sekali memberikan, dan saya pikir ini suatu yang luar biasa sebenarnya. Mudah-mudahan masyarakat kita banyak menonton ya, terutama pemangku kepentingan dan pelaku dan sebagainya. Karena bagaimanapun dari indeks demokrasi juga mencerminkan pilar negara kita, keempat pilar tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan apa yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu bukan satu ukuran sebenarnya yang paling tidak bisa dijadikan suatu cermin bahwa demokrasi kita kalau berlari itu larinya sampai di mana. Ya, meskipun tadi Pak Sarif sudah mengatakan bahwa ini bukan satu-satunya indikator maupun Pak Prof tadi. Perlu kita sandingkan dengan indikator-indikator lain untuk lebih menilai secara komprehensif. Sehingga tentunya ke depan kita berharap bahwa demokrasi kita di Indonesia benar-benar demokrasi yang bernuansa seperti Pak Sarif bilang tadi, meskipun secara nomenklaturnya tidak langsung Pancasila, tetapi semangatnya, rohnya itu benar-benar mencerminkan. Iya, menarik kan ada capaian angka, Pak ya. Angka di balik ID itu. Persentase-persentase dari sekian banyak parameter. Nah, kalau misalnya capaian angka tersebut dilemparkan kemana, Pak? Karena yang akan mengindikasikan bahwa perlu perbaikan kan bukan hanya di sektor pemerintah, ada partai politik, ada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau olahan data yang sudah didapat dari ID pusat dan lain sebagainya, ID daerah kita, sampai di meja Bapak itu mendistribusi hasil analisa itu kepada beberapa stakeholder gimana? Ya, jadi kami terbuka sekali sebenarnya. Jadi ini kan begini, setelah kami melakukan pengumpulan data yang dijelaskan tadi metodologinya dengan sangat kompleks oleh Pak Sarif, lalu kami mengkompilasi ya, termasuk coding koran itu selama setahun, Pak. 365 hari itu ditungguin itu koran-koran. Clippingnya bisa tinggi dong. Oh ya benar. Itu ada orang memang yang ditugasi memang kerjanya untuk itu. Kemudian juga dokumen-dokumen pemerintah yang termasuk Pirgo, Per dan sebagainya. Lalu kemudian kita kompilasi, kita kirim pusat lah, Pak Sarif yang melakukan rekod ya, untuk mengkuantitatifkan tersebut. Lalu kemudian di-share ke daerah. Nah, kita sebarkan. Siapapun yang menggunakan, karena memang di BPS itu milik publik dan itu gratis ya. Bisa, Pak ya? Ya, terbuka sekali. Dan pengunjung kami di perpustakaan di Sulawesi Selatan misalnya itu rata-rata 70 orang per hari, Pak. Itu luar biasa. Jadi alhamdulillah masyarakat kita makin minded lah, yang namanya nyari data juga, Pak. Data itu segala sesuatunya, tidak ada data susah, Pak. Ya, kita ibarat berjalan di suatu kegelapan. Nah, oleh karena itu hadirnya indikator demokrasi ini kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, Pak Sarif ya, itu benar-benar suatu potret sebenarnya kita ini berada di mana sih bicara masalah demokrasi, baik variabel, aspek dan sebagainya. Dan alhamdulillah Sulawesi Selatan sebagai daerah besar itu loncatannya besar sekali dari 56 menjadi 65 plus itu ada perubahan signifikan itu, Pak. Iya, meskipun beberapa aspek yang masih perlu Pak Sarif ya, perlu penajaman barangkali, sehingga ke depan bukan tidak mungkin tahun depan kita lebih capai lagi yang lebih tinggi, saya kira demikian. Baik, Pak Sarif, kalau begitu berarti setiap daerah bisa
berbeda-beda dan sangat jauh, dan indikator nekturnya juga trennya bagaimana kelihatan itu, Pak? Ada kecenderungan yang umum, ya, artinya hampir sama di setiap daerah, tapi ada juga masing-masing daerah memiliki spesifikasi, ya. Kecenderungan umumnya adalah hampir rata di setiap daerah, kebebasan sipil menaik, nilainya tinggi, ya. Kemudian hak-hak politik hampir merata di setiap daerah, itu cenderung rendah. Nah, artinya tidak hanya terjadi di Sulsel saja, ya, tapi juga terjadi di provinsi-provinsi yang lain. Nah, ini kan tren nasional. Ada perbaikan juga di institusi demokrasi tahun ini hampir merata juga. Nah, ini artinya menunjukkan apa? Secara keseluruhan kita nggak bisa mengatakan secara nasional karena tidak mengukur indeks pemerintah nasional, gitu. Tapi secara rata-rata dari 33 provinsi ada kecenderungan yang besar di Indonesia tumbuh dan berkembang gairah kebebasan sipil, baik kebebasan dalam berkumpul, berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan bebas dari diskriminasi. Nah, gitu. Nah, tapi mengapa kemudian hak politiknya rendah? Itu menggambarkan bahwa dalam upaya menyalurkan gairah partisipasi yang tumbuh dengan pesat ini ternyata belum diimbangi oleh kapasitas baik dari pelakunya maupun lembaganya yang memadai. Akhirnya apa? Gairahnya tumbuh dengan cepat karena kurang didukung oleh kapasitas individu pelakunya maupun kelembagaannya. Cepat kecewa. Akhirnya apa? Gairah ini tidak bisa tertampung dan kemudian pecah di tengah jalan. Nah, itu yang kemudian antara lain mengindikasikan munculnya demo kekerasan itu. Dan ini hampir terjadi di tren yang seluruhnya. Nah, itulah kira-kira gambaran secara keseluruhan dan juga menggambarkan bagaimana yang di Sulsel. Nah, yang jauh lebih penting, yang pertanyaan Anda tadi, lantas kalau sudah begini gambarannya, angkanya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang justru tujuan berikut dari IDI. Jadi bagi kami, terutama saya secara pribadi, memberikan bobot sampai terciptanya, lahirnya, jadinya angka IDI, yang angka-angka yang kita baca ini, itu saya kasih bobot 40%. Nah, yang 60%-nya mana? Berarti belum tuntas pekerjaan. Masih panjang. 60%-nya itulah. Angka ini harus kita maknai dan harus kita kemudian tindak lanjuti dengan kebijakan-kebijakan, program-program aksi, sehingga real setiap tahun ada program untuk pengembangan demokrasi ini. Gitu. Prof Hamka, ini kan mengukur masyarakat dalam melihat demokrasi, mengukur institusi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat contohlah Sulsel dengan berbagai, apa yang menjadi kekuatan di daerah sehingga itu bisa kita lihat terjadi pergeseran atau penurunannya? Ya, jadi memang kalau kita mau melihat secara teori, yang mendrive demokrasi sesungguhnya itu pada 3 level itu, 3 tingkatan itu, 3 entitas. Yang pertama pemerintah, yang kedua dunia usaha, dan ketiga civil society. Ini yang, nah, kalau pemerintah menjalankan fungsi-fungsi kepemerintahan dengan baik, itu berarti bahwa masyarakat dia bisa menjamin kepuasan masyarakat. Kalau kepuasan masyarakat terjamin, maka tidak akan mungkin melakukan semacam demonstrasi penentangan terhadap pemerintah. Karena penentangan terhadap pemerintah ini adalah indikator yang menurunkan derajat demokrasi. Kan gitu. Walaupun dibolehkan. Bolehkan. Justru di dunia demokrasi semua boleh. Nah, ini masalahnya. Semua boleh kecuali itu melanggar hak orang lain. Orang lain. Yang kedua, yang berkaitan dengan dunia usaha. Ini semestinya harus dipikirkan sedemikian rupa agar dunia usaha melakukan kegiatan usaha ekonomi itu dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang adil, kan gitu. Begitu juga dengan civil society. Civil society harus memainkan peran-peran, apakah peran advokasi, peran pendidikan, peran pemberdayaan, agar dengan demikian elemen-elemen masyarakat ini bisa berperilaku sesuai dengan tuntutan demokrasi itu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka indeks demokrasi suatu wilayah pasti naik. Itu pasti naik. Itu kita lihat catatannya. Kita sama penelpon dulu yang sudah dari tadi minta jatah juga untuk berbicara di Para Ikatnya malam hari ini. Kita undang, silakan bergabung bersama kami di Para Ikatnya malam hari ini. Pendakar indeks demokrasi Sulawesi Selatan dalam konteks demokrasi Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa ini? Dengan Pak Sarif juga. Oh, Pak Sarif. Kebetulan. Tapi ini Pak Sarif yang dari mana? Ya, tapi ini Sarif masyarakat, Pak Sarif sipil ini. Pak Sarif di mana, Pak Sarif? Pak Sarif di mana? Di Makassar. Makassar. Langsung to the point, Pak Sarif.
Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya tadi ini melihat daripada kualitas dan kuantitas demokrasi. Kalau kita menakar ini mengukur, kan kalau kita berbicara tentang masalah demokrasi Pancasila dengan liberal, saya lihat untuk akhir-akhir ini kita kan melihat ini sila keempat ini kita tidak terwakili lagi. Sila keempat. Kenapa? Kerakyatan. Dengan adanya pemilihan langsung. Jadi buat apa kepada sila keempat ini kerakyatan itu dengan permusyawaratan rakyatnya ini kalau tidak terwakilkan, nah ini memilih bab ini kita ini kembali pada pelaksanaan teknis sehingga indeks kebosanan atau gairah masyarakat untuk melakukan hak demokrasinya ini sangat menurun Pak. Kita lihat saja ini kalau pilgub pemilu kada pemilu kan makin hari makin turun. Dulunya ya mungkin dari atas 90%, 80, 60. Kemudian kita melihat regulasi, tidak ada sanksi administrasi kepada masyarakat. Ini perlu juga yang tidak memberikan haknya yang golput ini. Nah, ini tidak ada sama sekali. Nah, memang kita melihat. Kemudian gini ada ini 2 poin ini tadi Pak. Nah, kemudian kita melihat ini mahal juga demokrasi sekarang. Sehingga kalau langsung ya terwakilkan ini kepentingan golongan saja. Siapa yang punya bukan ini kendaraan mana yang dilihat? Yang bagusnya regulasi di perwakilan itu tidak ada istilah komisi fraksi lagi pada saat akan memilih sebenarnya. Karena sudah mewakili masyarakatnya begitu. Baik Pak Syarif. Syarif. Mungkin ini sementara Pak. Ya, siap Pak Syarif. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di Parekat malam hari ini. Kita undang lagi penelpon berikutnya untuk juga ikut berpartisipasi memberi saran, pertanyaan atau pandangan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bapak dari siapa? Saya Walter Mungsidi. Walter Mungsidi. Ya. Ini salah satu faktor. Pejuang. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan dari Bapak kita dari LIPI. Ya. Bahwa demokrasi Sulawesi Selatan ini sudah bagus dengan ketiga indikator. Tapi Bapak perlu tahu bahwa demokrasi ini kan berasal dari suatu negara kita adopsi yang tidak cocok dengan budaya Pancasila kita. Apa yang saya sampaikan oleh Pak Dekan, saya kasih pendapat bahwa salah satu indikator terhasil Pak adalah sejauh mana partisipasi masyarakat menggunakan dia punya hak demokrasi. Berarti setiap pemilihan ya? Bapak bisa lihat berapa persen pelaksanaan pemilihan gubernur, pelaksanaan pemilihan bupati, bahkan pelaksanaan pemilihan gubernur di DKI, ibu kota negara, itu kan masih jauh. Saya takut kalau indikator yang Bapak gunakan hanya bisa digunakan di negara asal demokrasi itu. Ya, kita ingat bersama bahwa Sokrates mengatakan kalau masyarakatnya belum siap melaksanakan demokrasi, lebih baik dilaksanakan sistem seleksi. Sama dengan di Indonesia ini, orang sudah berdarah-darah membakar kantor, membakar KPU. Kenapa? Memang kita belum siap melaksanakan demokrasi. Tahun 2006 itu Pak, Forster melakukan penelitian di suatu negara yang berhasil melaksanakan demokrasi. Ini kan perkiraan $1.000 per tahun. Indonesia cuma $2.400. Ya, bagaimana terjadi money politik? Dan ini yang merusak birokrasi sekarang. Ya, jadi perlu Pak kita cermati dan dalami indikator-indikator tersebut. Jangan kita terlalu mentah-mentah indikator bahwa kita bangga bahwa inilah wajah demokrasi yang baik. Baik Pak Walter. Terima kasih ya. Yang kita punya masyarakat kalau dia serius dengan apa yang Bapak kemukakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi Pak Walter sudah melihat, kita mungkin belum siap juga, tapi nanti akan kita kaji lebih dalam lagi. Kita undang berikutnya penelpon ketiga. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari Bapak siapa? Assalamualaikum Pak Lukman. Gua ya. Mohon singkat juga Pak Lukman. Iya, singkat. Saya cuma ingin refleksi sedikit bahwa saya termasuk mungkin orang yang tidak percaya dengan statistik. Apalagi terkait dengan demokrasi di Indonesia. Kita terlalu euforia terkait dengan permainan data-data ya. Karena kalau misalnya pertumbuhan ekonomi secara nasional itu bahkan terkalahkan ya pertumbuhan ekonomi regional di wilayah kita Provinsi Sulawesi Selatan. Itu fakta. Itu menurut statistik. Tetapi ini sangat kontraproduktif dan tidak selaras dengan fakta bahwa begitu banyak
masyarakat menggugat kita punya kebijakan pemerintahan yang ada, ya, pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekian persen, ya, itu data. Tetapi begitu banyak kita punya anak-anak yang putus sekolah, sementara sekolah-sekolah digratiskan. Ini kan tidak, ya, begitu suburnya market yang ada di kota, tetapi begitu juga kita dapati orang yang busung lapar.